semoga senantiasa tercurah buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dakwah Islam sejak zaman dahulu, yang dakwahnya masih kita rasakan sampai saat sekarang. Yang terhormat tim penggerak PKK Kabupaten Kerinci, terkhusus Bapak Ibu Dewan Juri. Selanjutnya yang kami hormati tim penggerak Kecamatan Kayu Aro Barat beserta anggota. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kebun Baru atau yang mewakili beserta Ibu. Dan yang kami banggakan tim penggerak PKK Desa Kebun Baru beserta hadirin yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Baik, saya Asia Juwarni selaku fasilitator dalam permainan ini akan memperkenalkan peralatan yang akan kita gunakan dalam permainan simulasi paredi pada hari ini. Ini merupakan PBN simulasi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Di dalamnya terdapat angka-angka yang akan menentukan permainan kita. Di sini terdapat buku pedoman simulasi yang mana di buku ini terdapat pedoman yang akan kita pedomani dalam permainan. Selanjutnya buku materi kunci jawaban, sanksi dan pesan yang mana buku ini di dalam buku ini terdapat materi-materi beserta jawabannya serta sanksi-sanksi dan pesan-pesan yang sudah ada pada kartu. Selanjutnya ini adalah kartu materi yang mana dalam kartu materi ini terdapat materi-materi yang akan kita bahas dan kita tanggapi. Selanjutnya ada kartu sanksi yang mana dalam kartu sanksi ini terdapat sanksi yang harus dilaksanakan oleh pemain yang mendapatkan sanksi. Selanjutnya ini kartu pesan. Di dalam kartu pesan terdapat pesan yang tidak perlu kita bahas atau kita tanggapi. Selanjutnya ada penentu langkah yang mana merah jambu pemain 1, coklat pemain 2, putih pemain 3, dan merah pemain 4. Juga terdapat nomor lot yang akan diambil oleh para pemain nantinya. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan para pemain pada hari ini, yang mana di sebelah kanan saya Ibu narasumber, Ibu Nurhayati. Di sebelah kiri saya Ibu Notule, Ibu Endang Kusriyawati. Ibu pemain 1, Ibu Riwayati. Ibu pemain 2, Ibu Krisyanti. Ibu pemain 4, Ibu Firdia Purnaningsi. Dan pemain 4, Ibu Feli Sofia Sabulat. Baik, sebelum kita memulai permainan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk memulai permainan, silakan kepada para pemain untuk melakukan home limpa terlebih dahulu. Home limpa layung gamreng. Baik, Ibu pemain 1, kami silakan untuk mengambil nomor lot. Nomor 20. Nomor 20. Mari kita hitung bersama. 1, 5, 10, 15, 20. Daripada Ibu pemain 1, silakan untuk membaca materi 20 dan langsung menanggapi. Materi 20. Jelaskan pengaruh positif dan negatif dari handphone bagi anak. Menurut saya, handphone bagi anak itu sangat-sangat bermanfaat. Selain sebagai alat komunikasi terhadap orang tua, guru, keluarga, dan lain sebagainya, juga dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan yang sangat-sangat luas. Saya tidak setuju dengan Ibu. Menurut saya, HP segi negatif lebih dominan karena mengandung konten yang negatif, dan begini ya Bu. Anak-anak kita ini kan lahir di era digital, di era modern, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi jika Ibu merasa khawatir atau takut akan hal tersebut, maka kita sebagai orang tua harus mengawasi dan mendampingi anak-anak kita saat bermain Tidak handphone. bisa begitu Bu. Lalu bagaimana orang tua yang sibuk bekerja sehingga anaknya tidak terkontrol bermain HP? Hal ini anak akan merasa dibiarkan dan kurangnya interaksi. Ya kan kita bisa mengontrol anak melalui aplikasi-aplikasi yang terdapat di handphone Bu. Setuju Bu, makanya kita harus menjadi orang tua yang cerdas bagi anak-anak kita. Kita harus bisa mengontrol anak-anak kita kapan waktunya belajar, bermain, sekolah, dan juga mengaji. Kita juga harus bisa menguji fitur-fitur yang bisa merusak otak dan juga mental anak-anak kita. Halo Ibu, iya kalau ibunya bisa main HP dan tidak gaptek. Anak-anak sekarang Ibu lebih canggih daripada ibu-ibunya. Kita jangan mau kalah Bu dengan anak-anak kita. Apakah kita akan membiarkan anak-anak kita terbatas pengetahuannya?
Saya kok lebih setuju kalau anak saya main bola dan layangan penuh keringat daripada bermain HP yang tidak banyak manfaatnya. Nah, disinilah tugas kita sebagai orang tua, harus mendidik dan memberikan edukasi kepada anak kita supaya yang didapatkan itu manfaatnya, bukan sebaliknya, Bu. Tetapi Bu, dalam pandangan saya, kebanyakan orang tua sekarang itu sudah mengandalkan guru ngaji dan guru di sekolahnya, sehingga anaknya tidak diperhatikan bermain HP karena terlalu sibuk bekerja. Oleh sebab itu, Bu, kita sebagai orang tua itu harus menanamkan nilai-nilai agama sejak dini terhadap anak-anak kita, supaya anak-anak itu tahu batasan-batasan ketika bermain HP walaupun orang tuanya tidak mengawasi. Intinya saya tidak Dan setuju. saya sangat setuju, Bu. Oke, cukup. Kita cukupkan permainannya. Kami silakan kepada para pemain untuk bersalaman terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan permainannya, yaitu pengambilan kartu sanksi. Kami silakan kepada para pemain untuk melakukan memimpa kembali. Hom pimpa alayung gambreng. Baik, ibu pemain 2, kami silakan untuk mengambil nomor lot. Nomor 9. Nomor 9, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kami silakan kepada ibu pemain 2 untuk membaca sanksi dan langsung melaksanakannya. Sanksi 9. Sebutkan 3 nama pahlawan nasional wanita. 1. Cut Nyadin. 2. Cut Mutia. 3. R.A. Kartini. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pengambilan kartu pesan. Kami silakan kepada para pemain untuk berhompipa kembali. Hompimpa alayung gambreng. Ibu pemain 4, kami silakan untuk mengambil nomor lot. Nomor 12. Nomor 12, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silakan kepada ibu pemain 4 untuk membacakan pesan 12. Pesan 12. Berusahalah menjadi orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, dan tetap tenang di tengah badai yang teramat dahsyat. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan menyimpulkan hasil permainan. Kami minta kepada ibu narasumber untuk menyimpulkan permainan yang telah sama-sama kita saksikan bersama. Baik, terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan mengambil kesimpulan hasil dari permainan simulasi parodi pola asuh anak dan remaja yang penuh cinta dan kasih sayang dari pemain 1 sampai pemain 4, yaitu pada dasarnya HP memang sangat bermanfaat untuk anak untuk menunjang belajar di era digital seperti sekarang ini. Tetapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwasanya HP memiliki berbagai dampak macam negatif. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua harus bisa lebih bijak membatasi, mengawasi, serta mendampingi anak-anak dan memberikan ilmu agama sejak usia dini sehingga anak-anak kita menjurus ke hal-hal yang lebih positif dan berakhlakul karimah yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada audiens. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Izin menanggapi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabri selaku Sekretaris Desa Kebun Baru. Izinkan saya memberi sedikit tanggapan mengenai permainan yaitu simulasi pola asuh anak dan remaja di era digital atau parodi yang sudah berlangsung. Penggunaan handphone bagi anak merupakan one of solution bagi orang tua. Namun peran orang tua untuk mendampingi anak ketika bermain HP sangat penting. Dan setelah itu sebagai bentuk pembatasan waktu terhadap anak agar anak tidak kebablasan, semisal 30 menit bermain handphone dan setelah 30 menit lagi diambil handphone tersebut agar anak tetap terkontrol dan agar tidak kebablasan anak tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
Selanjutkan dengan pemaparan hasil permainan oleh Ibu Nurtulen. Kami silahkan kepada Ibu Nurtulen. Baik, terima kasih kepada fasilitator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil simulasi Paredi pada hari ini. Hasil simulasi Paredi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di era digital. Tempat kantor desa Kebun Baru. Hari Kamis, tanggal 18 September 2025. Waktu kurang lebih 15 menit. Penjabaran sebagai berikut. 1. Identitas pemain. Pemain terdiri dari 4 orang. Selanjutnya, notulen dan narasumber yang masing-masing telah dijabarkan oleh fasilitator yang merupakan pemain inti yang memimpin jalannya permainan dari awal sampai akhir. 2. Hasil yang dikemukakan oleh pemain simulasi Paredi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di era digital. A. Home Pimpa 1 jatuh di pemain 1 dengan materi nomor 20 yang berbunyi sebagai berikut. Jelaskan pengaruh positif dan negatif dari HP bagi anak. Tanggapan pemain 1. Memberikan HP kepada anak sangat bermanfaat. Selain HP sebagai sarana, HP juga menambah keterampilan bagi anak. HP juga dapat mengakses edukasi dalam hal-hal yang positif. Tanggapan pemain 1 tidak disetujui oleh pemain 2 dengan pendapat sebagai berikut. Karena selain berdampak positif, HP juga bisa berdampak negatif bagi anak. Karena dalam aplikasi HP ada game-game yang bisa membuat anak lupa waktu. Dan terkadang muncul gambar-gambar yang tidak pantas dilihat oleh usia anak dan remaja. Tanggapan pemain 2 dibantah oleh pemain 3 dengan pendapat sebagai berikut. Bahwasanya anak-anak dan remaja sekarang terlahir di era modern yang sangat mengikuti perkembangan teknologi. Salah satunya adalah HP. Maka peran orang tua sangat penting untuk mendampingi anak saat bermain HP, agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Tanggapan pemain 3 tidak disetujui oleh pemain 4 dengan pendapat sebagai berikut. Sebab sebagian orang tua tidak bisa mengontrol anaknya saat bermain HP, karena tidak semua orang tua bisa menggunakan tata cara bermain HP. Ada juga sebagian orang tua, terutama ibu, juga berperan membantu perekonomian keluarga. Jadi, inti dari permainan simulasi Paredi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di era digital adalah pemain 1 dan 3 tidak sependapat dengan pemain 2 dan 4. Pemain 1 dan 3 memberikan HP bagi anak berpengaruh positif. Dan pemain 2 dan 4 memberikan HP bagi anak berpengaruh negatif. B. Home Pimpa 2 jatuh di pemain 2, yaitu sanksi nomor 9. Menyebutkan 3 pahlawan nasional wanita, yaitu 1. Cut Nyadin, 2. Cut Mutia, 3. R.A. Kartini. C. Home Pimpa 3 jatuh di pemain 4, yaitu pesan nomor 12 yang berbunyi sebagai berikut. Berusahalah menjadi orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, dan tetap tenang di tengah badai yang teramat dahsyat. 3. Kesimpulan dari narasumber. Pemain 1, 2, 3, dan 4 benar semua. Karena pada dasarnya HP sangat penting bagi anak untuk mendukung perkembangan pola belajar anak dalam hal-hal yang positif. Tetapi juga peran orang tua sangat penting dalam mengawasi anak saat bermain HP, agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif saat menggunakan HP. Bimbingan agama sejak dini juga sangat mendukung agar anak saat bermain HP tetap terjaga keimanannya. Karena pada dasarnya tujuan orang tua adalah memiliki anak yang berkarakter,
cerdas, bijaksana, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, saran dari audiens. Saya sangat setuju dan membenarkan pendapat dari audiens tentang penggunaan HP bagi anak. Karena penggunaan HP bagi anak sangat bagus sekali. Namun, peran orang tua juga sangat penting mendampingi anak saat bermain HP dan memberikan batasan-batasan waktu pada anak agar anak tidak kecanduan saat bermain HP. Sekian, terima kasih. Baik, ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlen. Kita lanjutkan permainan dengan menyanyikan lagu Sayang Semuanya. 1, 2, 3. Satu, satu, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. 1, 2, 3, sayang semuanya. Baik, demikian permainan simulasi pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang yang telah kita saksikan bersama. Saya selaku fasilitator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.